Caleg sudah mulai sudah disusun, tapi nggak bisa terlalu cepat karena masih ada yang mau dibenahin juga. Ya, karena terakhir-terakhir ini memang PSI lagi meledak-ledak. Sama sekali, itu sudah aturan dari DPP kan. Kita harus ngikutin, harus berbesar hati. Iya. Inilah Rumah Politik Tribun Bengkulu.com. Pemilu serentak 2024 adalah hajatan pemilu paling bersejarah di negeri ini. Untuk itu, kami Tribun Bengkulu.com meluncurkan program Rumah Politik sebagai wadah bagi masyarakat, penyelenggara, bahkan politisi untuk bersuara lebih banyak tapi lebih bermutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya Tribuners? Jumpa lagi dengan saya Prawira Maulana dalam program Rumah Politik bersama Tribun Bengkulu.com. Tribuners, malam ini sangat spesial. Saat ini saya bersama 4 pentolan PSI Bengkulu, bukan main. Wih, berat. Pentolan PSI ya. 4 pentolan PSI Bengkulu. Ini PSI sedang seksi-seksinya dibahas dan kita ingin tahu nih, apa sih sebenarnya target, lantas tentu saja gerakan politik PSI jelang agenda besar pemilu paling bersejarah di Indonesia, yakni pemilu serentak 2024 mendatang. Nah, telah hadir bersama saya yang terhormat, saya sapa dulu nih, yang paling Muda. yang paling muda. Sebelah saya ada Bang Adit ya. Siap, Bang Adit sebagai Wakil Ketua 1. Wakil Ketua 1, dan tentu yang terhormat nih yang kita banggakan ya, Ibu Eti, Ketua PSI Ya, Provinsi Bengkulu. Selamat Bu, sudah menjadi Ketua PSI Bengkulu. Semangat nih sepertinya ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol tentang Bu Eti dan tentang bagaimana nih kepemimpinannya membawa PSI Bengkulu, utamanya pada pemilu legislatif 2024. Di sebelah Bu Eti sudah ada senior PSI Bengkulu, Bang Dikson. Apa kabarnya Bang Dikson? Siap. Baik. Baik ya Bang Dikson ya. Oke. Semangat. Bang Dikson ini adalah penasehat DPW PSI Bengkulu. Sebelahnya Bang Dikson, makanya saya bilang tadi 4 ini pentolan PSI yang hadir. Bang Deddy Ruskam. Oke, ini paling banyak di quote belakangan tentang PSI ya. Apalagi nanti kita bicara tentang hal tersebut, yang kenapa Bang Ruskam belakangan banyak mengeluarkan statement ya, utamanya di media untuk mengklarifikasi, menjelaskan duduk perkara persoalan tentang yang lagi hangat saat ini. Apa yang lagi hangat tentu semuanya sudah tahu. Kita mulai dengan itu ya. Izin sebelum kita bicara tentang apa nih gebrakan-gebrakan PSI ya. Yang mungkin tidak dilakukan pada 5 tahun sebelumnya dan akan dilakukan pada pemilu kali ini. Tentu Tribuners sudah tahu, mendadak sontak kemarin di Bengkulu, beberapa waktu yang lalu, kepengurusan PSI Bengkulu berganti. Bu Eti didaulat sebagai Ketua DPW PSI. Tentu saja dinamika tersebut akhirnya menimbulkan gejolak-gejolak, hingga akhirnya ramai diberitakan di media massa. Paling tidak saya ingin tahu nih, duduk perkara point of view versi kawan-kawan DPW PSI Bengkulu yang saat ini didaulat sebagai pemegang penuh otoritas DPW PSI Bengkulu. Mungkin ada yang ingin menjelaskan. Ya Bang, ini agak hangat sedikit, ini saya buka jaket aja nih kalau kayak gini. Makin Bang, jangan kiko-kiko. Walaupun ngobrolnya kita tentang politik, ya kita agak-agak santai-santai lah kan. Apalagi ada Bang Adit nih, kaum muda PSI Bengkulu kan. Biasanya kalau ngobrol politik memang agak berat seperti itu kan, dan anak-anak muda biasanya nggak aware perkara ini. Tapi harapannya kita bisa anak-anak muda aware tentang ini. Gimana Bang? Silakan Bang Ruskam, Bang Dikson atau Bu Ketua nih menjelaskannya. Oke, terima kasih Bu Ketua, Bro Dikson, Bro Adit, dan brotherku ya. Bicara tentang hangat-hangat ya. Kalau martabak enak ya, manis ya. Jadi semoga yang hangat-hangat itu positif
untuk PSI ke depannya, karena terakhir-terakhir ini memang PSI lagi meledak-ledak. Ya, mudah-mudahan 2024 juga Lebih mudah lagi. wow gitu. Tapi dalam jalur track yang positif. Ya, betul. Ya, tentunya. Ya, di sini sedikit saya menjelaskan memang perubahan struktur ya. Ya. DPW Provinsi Bengkulu yang dikomandoi oleh Ibu Eti Nurhayati sebagai Ketua DPW, dan Bendahara Sis Sylvia, saya sendiri sekwilnya. Kebetulan sebelumnya saya Wakasatu. Sebelumnya di pengurusan sebelumnya adalah Wakasatu. Wakasatu. Ya, oke. Ya. Jadi cerita itu tentu berunut ya, karena saya juga pelaku sebelumnya. Di sini hadirnya Bang Dickson, senior kita kembali ke rumah perjuangan. Alhamdulillah makin menambah energi ya bagi PSI Provinsi Bengkulu ini. Apalagi Adindo yang ganteng itu ya. Beliau ini sudah malam melintang di dunia anak muda ya, yang katanya apa EO juga ya, brother ya? EO juga, yes, mantap brother. Jadi beliau ini juga sudah tergabung di PSI sebelumnya, tapi beliau menghilang setelah terjadi renovasi, angin segar, beliau datang, angin positif, sama seperti brotherku sebelah ini. Jadi kembalinya keluarga PSI yang hilang itu, kami alhamdulillah menambah daya dorong, daya pikat, tentu karena dikomandoi Bu Eti Nurhayati. Alhamdulillah Bu Eti ya sudah bersedia menjadi pilot. Pilot DPW PSI Provinsi Bengkulu ya, yang sangat kami harapkan. Jadi kedepannya semoga PSI lebih wow. Oke, mungkin teman-teman ada yang disampaikan. Bang Dickson, tambah Bang Dickson. Ya, saya kira kejadian beberapa waktu lalu itu biasa saja. Dinamika politik biasa. Apalagi ini kan organisasi ya, menurut saya perubahan struktur itu kan hal yang biasa. Kedua, saya melihat partai PSI memang kan partai luar biasa yang diincar banyak pihak, saya pikir ya. Yang tentu pertarungan di 2024 mungkin PSI menjadi salah satu partai yang luar biasa. Kalau kita lihat dari berbagai macam riset segala macam, kita jauh lebih maju. Jadi mungkin itu bagian dari situ. Tapi bagi kami di PSI itu hanya masalah biasa saja, gitu loh. Kita lebih fokus sekarang itu sebenarnya bergerak untuk menang di 2024. Apalagi artinya kondisi saat ini sudah solid lah ya. Sangat solid. Jadi saya kembali terlibat bersama teman-teman muda ini dan luar biasa saya lihat. Jadi luar biasa solidnya, jauh lebih solid dibanding sebelumnya. Tadi cerita ada Bro Adit dan ada Sylvia dan teman-teman yang lain, ada Iksan, ada banyak sekali teman-teman PSI yang dulu pergi sekarang kembali. Saya yakin PSI jauh lebih besar dari 2019. Jadi semangat menangnya jauh lebih luar biasa. Determinasinya loh Mas, sepak bolanya itu lebih keras gitu ya. Oke. Jadi semua sudah clear. Sudah clear. Sekarang sudah menatap Fokus ke pengurusan ya, yang baru. Kepengurusan yang baru. Kalau ya buat yang belum tahu mungkin kalau saya itu adalah mungkin sebelum Bro Dedi di PSI, saya wakil ketua 1 juga dulu. Oh, sempat di kepengurusan. Iya, pengurusan wakil ketua 1. Dan itu juga terjadi sama saya. Kejadian seperti itu terjadi sama saya. Tapi ya karena kita mencintai partai ya kan, ya tidak ada masalah sama sekali. Itu sudah aturan dari DPP kan. Kita harus ngikutin, harus berbesar hati. Jadi ceritanya begitu juga. Ya, it's okay, kami tidak ada permasalahan itu karena namanya organisasi itu punya aturan-aturan secara tertulis dan tidak tertulis gitu. Nah, jadi mungkin waktu saat itu mungkin DPP berharap ya udah mungkin penyegaran, ya udah it's okay, saya nggak masalah. Tapi berbesar hati. Ingin saya pertegas, otoritas pembekuan, pembubaran, pengangkatan, kepengurusan di wilayah itu murni otoritas dari DPP. Ya. Bentuk PSI, model PSI seperti itu ya. Di DPP ya. Berbeda kan dengan kepengurusan mungkin partai-partai yang lain ada yang lewat musyawarah di tingkatan wilayahnya atau
daerahnya. Kalau di PSI seperti itu ya sifatnya. Tapi rasanya mungkin ada musyawarah juga ya? Ada musyawarah Oke. juga, sebenarnya ada musyawarah juga. Mungkin Tapi lebih iya. jadi Jadi ini gini, brother. teman-teman di DPP kan juga punya referensi ya. Punya Dia referensi, akan ya. karena kan sering kita berinteraksi dengan DPP sangat intensif ya. Iya. Mereka juga lihat perkembangan bukan hanya di DPW tapi juga di DPD di semua kabupaten. Referensi yang mereka lihat inilah sebenarnya yang mereka gunakan untuk mengambil keputusan. DPP itu tidak ngambil keputusan secara langsung gamblang tanpa Iya. ada persetujuan dari kawan-kawan yang lain, nggak ada. Tapi mereka itu pasti punya Tujuan ya? tujuan dan cross check juga gitu. Oh, kita harus ada penyegaran nih. Mungkin dengan penyegaran kita akan lebih berinovasi lebih banyak. Namanya PSI ini kan adalah partai anak muda. Isinya semuanya anak muda yang motornya cepat semua Iya. gitu. Kalau sekarang kita semakin lambat ya jangan seperti mesin diesel. Kita harus seperti pakai Pertalite turbo. Pertamax turbo harus kenceng. Pertamax turbo kita harus kenceng terus. Yang pasti begini, brother. Iya, DPP PSI ini mengambil kebijakan sungguh lebih bijak ya. Sebelum memutuskan itu, DPP sudah mengambil opsi-opsi. Ya, jadi tidak semena-mena dalam Menentukan. reshuffle ya, dalam reshuffle itu. Mungkin 2 bulan lagi reshuffle, si X ini sudah ditawarkan beberapa opsi. Iya. Gitu loh. Jadi kalau tuduhan PSI itu semena-mena tidak. PSI sangat bagus loh. Artinya tentang perkara itu saya yakini hal tersebut. Hanya saja memang keputusan DPP yang lewat proses referensi, cross check, check and balance tadi itu mutlak untuk dijalankan kemudian ya. Jadi keputusan hari ini untuk mandat kepada kepengurusan Ibu Eti Nurhayati sifatnya mutlak. Case closed seperti itu. Ya. Oke, baik. Dinamika ya partai politik lah ya biasa ya kayak gitu. Ya menyenangkannya di situ. Kadang ada menyenangkannya juga, kadang ada yang Ya, agak sedikit menyakitkan. Ya wajar karena bergabung di partai itu bukan berarti kita Harus siap. harus siap lahir batin Iya. gitu loh. Ya kalau misalnya kita berharap di partai ini akan ada ayam belum tentu. Organisasi apapun pasti akan ada panas-panasnya juga dikit. Di mana Ya, aja, Dit? namanya partai seperti ini partai anak muda pokoknya menggelora terus kan ya. Jadi apapun itu keputusan DPP ya kita harus ikutin gitu loh. Kita tidak bisa bilang wah ini adalah ada permasalahan seperti tidak ada. Itu tidak ada masalah. Contoh saya balik lagi ke sini. Terus akan ada teman-teman lain yang orang-orang lama, yang pengurusan lama akan kembali lagi ke PSI. bawa gerbong lama. Bawa gerbong lama semua. Mereka pada bercerita, oke kita akan masuk lagi ke dalam. Dan itu akan terjadi nanti. Baik, sekarang kita next topik nih. Tadi tentang kisru-kisrunya ya. Sekarang otomatis ini gear baru, semangatnya juga baru, apalagi orang bilang masih setahun lagi nih. Pemilu 2024 masih setahun lagi. Hanya saja dinamikanya nih, ini udah mulai kerasa Bang. Ya. Perkara-perkara internal disibukkan dengan urusan internal tentu akhirnya menghambat gerak-gerak politik. PSI sudah dinyatakan lulus, oke seperti itu. Dah, rencananya yang paling dekat ini kan apa nih yang akan dilakukan PSI ini? Untuk daftar calegnya ini udah mulai jalan. Bu Eti bagaimana perkembangannya? Kalau untuk sekarang kita udah bergerak. Iya. Kalau untuk caleg-caleg sudah mulai udah disusun. Tapi nggak bisa terlalu cepat karena masih ada yang mau dibenahin juga. Ya, waktunya juga masih panjang sih. Masih banyak. Bulan 5 ya, Iya. bulan Mei seperti itu. Setahun lah kurang lebih Iya. Jadi penyiapannya, tapi udah siap nih. Udah mulai. Orang-orang lama atau banyak yang baru Bu kira-kira? Ya yang lama masih ada. Yang Iya. pasti yang lama masih di kita ini. Iya. Kita nggak semuanya mutak di inilah. Jadi yang lama masih tetap diakomodir Masih banyak ya. setia, masih banyak. Masih banyak setia. Jadi dia masih banyak ya Bang. Masih ya? banyak, sangat banyak sekali. Saya ralat deng PSI ini biasanya manggilnya brosis. Brosis. Jadi saya Bu Ketua izin saya panggil sis ya, nggak apa-apa. Boleh, Bu. boleh. Boleh. Seharusnya seperti itu. Rasanya Iya, nggak biar lebih enak, tapi iya. rasanya nggak enak tetap makanya. Sedangkan ketua kami aja ketum manggil Pak Presiden juga Bro Jokowi. Iya. Iya, seperti itu. Sis Ketua, biar enak sis Ketua saja. Sis aja lah. Sis Ketua itu jadi rencananya tadi bahwa kader-kader lama yang kemudian sebagai calon legislatif ini diakomodir untuk tetap bergabung ya, Iya. seperti itu. Oke, PSI sekarang untuk di pengurusan daerah bagaimana? Apakah info ini sudah
kepengurusan baru sudah melakukan koordinasi ke daerah-daerah saat ini? Oh, kalau untuk sementara ini kita udah koordinasi, kita ada grup sendiri. Terus untuk selanjutnya nanti ke depannya kita mungkin ke daerah-daerah. Tapi udah berjalan. Udah beberapa kabupaten udah dijalin sama kita. Apa yang berbeda PSI 2019 lah ya, kontestasinya kan hitung 2019 sama semangat yang diusung hari ini. Ya. Apa lain? Mungkin saya yang jawab 2019 ini. kita ya Bang ya? Ya. Jadi 2019 ini kan kita masih dalam situasi apa ya, euforia, karena lolos verifikasi toh. Iya, betul. Saat itu euforia sekali kan. Lolos verifikasi, dia isinya semua anak muda. Ya fresh graduate apa yang memang masih buta gitu loh. Dan terlena kita dengan euforia. Gitu ya. Berbagai ada diskusi-diskusi strategi segala macam. Tapi ya itu hanyut oleh euforia. Begitu loh. Itu di 2019. Kalau saat ini saya melihat perbedaan luar biasa. Karena ada waktu yang 3-4 tahun memang pematangan diri ya. Jadi kader-kader PSI Bengkulu itu saya lihat ya sudah mulai matang, sudah mulai bicara tentang strategi, sudah mulai berkoordinasi satu sama lain, gitu ya. Jadi saya yakin sebenarnya dengan sesuai tagline PSI sekarang itu 2024 menang pasti menang, gitu loh. Karena beda semangatnya. Oh, jadi semangatnya menang nih? Menang pasti Ya, menang. Menang pasti menang. Menang Oke. pasti menang. Jadi 2019 ya mungkin namanya anak muda, jadi antusiasme saja tidak cukup ya. Iya. Mungkin seperti itu ya. Ya anak muda sisi positifnya antusias. Ya, semangatnya Tapi luar biasa. Antusiasme saja tidak cukup. Tidak cukup. Ada hal-hal dimensi yang lebih Ya. kompleks. Ya, benar. Jadi memang butuh beberapa tahun untuk pematangan Proses pendewasaan, ya. Proses pematangan, pemahaman politik segala macam. Sehingga mungkin ini fase di mana PSI menunjukkan diri bahwa kita bisa menang. Gitu loh. Kalau evaluasinya di 2019 di Bengkulu sendiri. Ya, sama. Saya tadi cerita sebenarnya bukan hanya nasional ya. Di Bengkulu juga begitu. Jadi targetnya menang nih. Menang. Sementara kan sebelumnya PSI di tingkat provinsi tidak ada ya. Tidak ada. Apa ya, perwakilan. Iya. Bengkulu tidak sih. Kalau 2024 targetnya menang. Kita menang dong. Targetnya bukan menang. Menang. Itulah. Jadi semangatnya. Ya. Saya nggak berani menggugatnya lebih jauh ya. Tidak ada alasan lagi menang. Oke. Pokoknya menang. Ada satu lagi poinnya. Ya, Untuk di 2022, alhamdulillah kita 10 kabupaten gol verifikasi. Iya, saya dengar seperti itu ya. Alhamdulillah itu suatu pencapaian yang sangat luar biasa. Jadi mudah-mudahan dengan yakin, semangat, kita pasti bisa. Jadi kemarin walaupun syarat untuk kabupaten itu ya nggak berapa ya, 7 kalau saya nggak salah. 8. 8 dia. Tapi PSI kemudian 10-10 nya 100%. 100% Ya. Jadi 2019 100% nggak? Tidak. Tidak. Jadi 2019 kita Kabupaten Kepayang kita tidak lolos. Udah lolos ya? Ya, jadi kita hanya ada di 8 kabupaten satu kota. Satu kota. Satu kota. Gitu. Oke. Jadi kerja keras yang luar biasa sebenarnya dari 2019 itu kader-kader PSI bekerja luar biasa. Gitu loh. Untuk partai baru ya. Untuk sebuah partai baru. Partai baru isinya anak muda gitu. Lolos verifikasi ya. Tapi yang lebih luar biasa di tahun 2022 ini karena bisa 100%. 100%. Saya kira semua DPD yang ada di Provinsi Bengkulu itu luar biasa kerja kerasnya gitu. Jadi saya melihat ini kan kerja bareng ya, kerja tim yang luar biasa. Bukan karena Ibu Eti atau Deddy Ruskam atau saya tapi ini kerja koordinatif yang luar biasa. Gitu loh. Sehingga 100% loh. 100% lolos. Bang, tadi kan tagline-nya menang pasti menang. Otomatis tagline tersebut harus dimanifestasikan dalam hal yang konkret. Ya. Nah, isu mungkin hal-hal yang diusung khusus untuk Bengkulu sendiri apa? Misalnya campaign-nya apa kira-kira untuk itu? Nah, sekarang kita masih belum merumuskan itu ya untuk konteks lokal. Sampai saat ini kita masih membawa konteks nasional karena memang situasi Bengkulu ini juga sama dengan situasi nasional. Kita tahu Bengkulu ini salah satu daerah yang kasus korupsinya kepala daerah itu sampai apa? Tingkat 2 kali. Apa namanya kalau main bola ini? 3 kali berturut-turut. Gitu loh.
Itu ya. Jadi isu itu bagi kami masih sangat inilah ya krusial gitu loh. Selain isu toleransi dan lain-lain gitu loh. Itu Jadi ya. itu tetap diusung sebagai campaign ataupun isu yang diusung oleh PSI. Ya, betul. Saya mungkin juga akan mengajak teman-teman untuk membawa isu politik hijau sebenarnya. Jadi, Ini lingkungan Bang, politik lingkungan gitu loh. Kita tahu Bengkulu ini kan luasnya itu hanya 1,9 juta hektar ya. Berbanding lurus dengan jumlah penduduk. Jadi kalau dibagi satu-satu luas Bengkulu ini ke penduduknya itu cuma dapat 1 hektar 1 orang. Tapi kan persoalannya bahwa ada sekitar 40% itu kawasan konservasi. Ada kawasan lindung dan lain-lain kan gitu. Nah, ini kalau tidak dikelola oleh pemerintah yang baik, menurut saya itu akan jadi bencana. Jadi PSI akan berjuang untuk menang, untuk memastikan bahwa Bengkulu tidak akan mendapat bencana seperti yang akan terjadi kalau pengelolaannya seperti ini. Ya seperti itu ya, bahwa ada juga semangat yang baru tentang politik hijau ya Bang. Ya, green politik, not black, not red. Oke. Itu ya, memang sih. Kadang kita memang percaya memang pada semangat anak muda untuk kemudian membangun daerah. PSI digadang-gadang memang seperti itu. Ya. Dan ini mungkin kalau isu-isu milenialnya Bang, mungkin yang ingin diusung Bang Adit nih, bagaimana? Oke, karena Adit itu basicnya adalah orang tim-tim kreatif, event kreator. Jadi kebanyakan kita nantinya akan lebih banyak mengajak anak muda Bengkulu, apalagi pemilih-pemilih pemula untuk melakukan suatu hal-hal yang baru gitu. Pendidikan politik tuh sebenarnya harusnya dari SMA, ketika mereka menjadi pemilih pemula, pemilih pertama gitu. Nah, nanti akan banyak event-event, akan banyak kegiatan-kegiatan yang akan mengajak semua anak muda Bengkulu ikut serta. Ada beberapa event yang sudah kemarin udah diskusikan juga yang bisa kita bawa gitu loh. Apa tuh Bang? Banyak, kita akan bikin kegiatan sosial, mulai sunatan massal, terus ada pembagian kacamata gratis. Dalam waktu dekat itu akan semua kita rumuskan gitu. Banyak sekali, mungkin di seluruh kabupaten akan kita mulai sih. Sasarannya milenial nih. Sasarannya milenial, dan kita akan mengajak milenial yang bekerja. Milenial yang bekerja. Milenial biasanya agak hedon-hedon. Nah, itu Bengkulu itu ya, kita sekarang dihedonkan ke arah hal politik. Oke, Ya. jadi mau Iya. hal-hal yang ya dibawa ke politik. Bawa ke politik. Jadi kalau bisa hedonnya yang positif lah gitu loh. Nah, karena hedon yang hedon yang positif gitu loh. Lu boleh hedon tapi ya jangan hedon yang negatif-negatif Ya, ya, kita. oke. Karena banyak hal yang bisa dibikin. Anak muda itu sekarang itu jauh lebih banyak gitu loh. Iya. Lebih banyak. Iya. Pemilih pemula itu juga lebih banyak. Nah, tujuan kita akan merangkul mereka semua gitu loh. Karena mereka akan tahu ini loh pendidikan politik yang benar gitu loh. Target kita seperti yang kata Bro Dickson tadi, ya intinya tujuan kita selain politik hijau, kita akan membuat seluruh anak muda Bengkulu merah semua. Wah, merah ya. PSI. Iya. kan hijau merah ya, Dit. Iya. Jangan hijau merah, merah semua. Hijau juga dikit ya, apa-apa. Bro, kemudian PSI Iya Bang Edi. dimiliki tetangga-tetangga. Heeh. Calon tidak pakai mahar. Ya, itu saya Politik Itu yang kelebihan kita ya. Jadi silakan mencalon bagi warga Bengkulu ya. Di kita tidak ada mahar. Artinya kalau memang tidak ada mahar, proses seleksinya juga jadi lebih ketat, Bro. Jadi bagaimana Bro Didi? Jadi gini, kita kalau proses seleksi saya rasa di mana orang ini yang kita benar-benar pelajari ya. Jadi dia bukan hanya menumpang nama calon, tapi benar-benar ada visi misi ya. Jadi ya kita akan bawa itu. Jadi PSI janji kamu orang anak muda yang ingin calon gitu. Iya, di Bengkulu no mahar. Jadi, tanpa Mahar. Tapi dengan syarat kalian punya visi dan misi yang Yes. jelas. visi misi ya. Kalau lu cuma datang masuk ke PSI cuma ikut nyalon, mendingan nggak usah. Untuk Kami di rame sini, aja ya. kalau untuk rame-rame mendingan Bisa nggak Jadi usah. kalau saya datang tiba-tiba, Bro Adit, saya punya klaim suara saya banyak nih di Ya, belakang nih. visi misinya buat apa dulu Oh, nih? gitu.
Kalau klaim semua orang bisa klaim suara banyak orang gitu. bisa klaim, ya. Tapi visi misi lu masuk ke PSI apaan? Iya, Gitu iya, loh. Karena banyak hal yang tidak diketahui orang kalau misalnya PSI itu luas sebenarnya gitu loh. Ya banyak anak muda yang tidak tahu ini partai apa gitu. Iya. Tapi yang jelas saat ini kita jangan kita masuk berapa besar kita PSI masuk gitu loh. Dan isu nasional PSI tetap terbaik sekarang. Oke, itu tadi klaim dari kawan-kawan pentolan PSI dulu tentang para calonnya, semangatnya seperti itu. Nah, yang menarik lagi nih, di Bengkulu ada yang bilang agak sedikit dinamikanya ini terlalu tidak begitu, agak slow seperti itu ya, agak slow dibanding dengan daerah-daerah yang lain. Nah ini bagaimana nih sih mempercepat edukasi politik, terus membuat paling tidak top of mind masyarakat anak muda Bengkulu bahwa partai anak muda ini PSI. Oke. Itu gimana? Ini sepeninggalan senior kami, jadi PR kami ya. Kenapa PSI di Bengkulu susah untuk dikenal? Nah, kan intinya begitu. Iya. Jadi kami terapkan bahwa PSI tidak hanya kaum milenial, jadi semua kaum dan semua kalangan. Ya, jadi alhamdulillah kita sudah coba masuk ke pesantren, diterima dengan baik. Ya, segala sisi kita masukin. Jadi PSI ini wadah semua masyarakat, semua umur boleh bergabung ke PSI. Jadi nggak lagi top of mind-nya anak muda ya, sekarang sudah bergerak. Betul. Saya berarti yang kurang update. Karena begini nih, dalam konteks politik kan ada tiga kelompok ini ya. Yang pertama itu kelompok kritis. Dia punya inisial politik ya, gitu. Tapi dia tidak punya wadah, tidak punya uang, betul gitu. Itu yang pertama. Ada yang kedua, dia kritis, dia punya uang, tapi dia politis. Iya. Gitu ya. Ada yang ketiga, Ketiga. dia tidak kritis, punya uang, tapi punya ambisi politik. Gitu loh. Nah, bagi PSI kita coba mengklasifikasikan ini. Jadi klasifikasi pertama ini tadi orang kritis, gitu ya, punya visi bagus, Tapi tidak. ambisi politik ada, tapi tidak punya wadah. Iya. Dan takut misalnya mau masuk partai itu nanti harus bayar itu gitu ya. Nah sekarang PSI jemput bola. Oh begitu Bang. Kita akan datangi orang-orang, kita akan identifikasi orang-orang seperti ini dan kita datangi, kita ajak gitu. Apakah dia menjadi bagian dari supporting PSI atau mungkin dia ingin jadi caleg gitu loh monggo, rumah PSI terbuka. Gitu loh. Jadi itu salah satu strategi yang sekarang sedang kita lakukan ya untuk menjemput bola ya. menjemput bola. Tanpa melihat lagi meskipun PSI ya brandnya itu milenial, bukan kita hilangkan milenialnya, tapi ya milenial itu tetap, tapi yang lain juga. Ayo dong masuklah sini gitu loh. Ini partai Kalau bagus. kapal ibaratnya memperbanyak penumpangnya. Iya. Gitu. Saya ini izin. Rasanya pengen berpendapat. Karena milenial tadi itu mungkin trolling di media sosial itu beberapa tahun terakhir ya. Ini trolling yang saya maksud. PSI kerap di-troll di media sosial. Ada yang salah dikit di pucuk pimpinannya itu di-trolling di media sosial. Digoreng lah ya. Juga sering kena roasting kan seperti Iya, itu. Ya di satu sisi memang untuk mengangkat awareness masyarakat. Iya. Oke. Tapi Berarti kita kan diperhatikan. Berarti Jadi perhatian ya? jadi perhatian minimal masyarakat tahu PSI ada gitu. Iya. Jadi walaupun dia nge-troll ya minimal saya tahu kalau yang nge-troll itu kebanyakan mereka tidak melek yang lain, meleknya cuma satu hal. Meleknya tadi. Seperti itu. Cuman memang kemudian rasanya langkah untuk kemudian memperbesar kapal tadi ya, memasukkan lebih banyak dimensi dalam kapal tersebut rasanya lebih relevan untuk partai yang sebelumnya sudah pernah berlaga di kontestasi Iya. dan ini kontestasi yang kedua. Itu pendapat saya. Betul. Tapi jangan
kebanyakan yang tua ya Bang. Iya. Ya. Ya mungkin di sini cuma saya tua kan. Ini tua juga Bang. Oh gitu ya. Iya, cuma Bang Dixon yang paling tua. Tadi saya ngomong-ngomong sama Bang Dixon, supaya angkatan saya sama Bang Dixon apa? Angkatan berapa? Jauh banget. Kita juga di DPP itu ada satu Pak, yang senior. Kebetulan beliau itu Ketua Umum Dewan Pakar, Oh, iya. Pak Toto ya, Pak Toto Lusida. Pak Toto ini RI ya, Musa Ya, Muhammad betul, ya. betul. Itu Jadi senior ya. senior. Jadi sekarang PSI itu tidak hanya milenial, tapi semua kalangan. Tua berjuang muda lah Bang. Orang tua berjuang muda. Jadi, Ya, itu jangan berharap sekarang orang anak muda berjuang tuh harus muda tetap muda, orang tua harus berjuang muda juga. Tapi ngelihat Bengkulu nih, ini pengen juga saya tanyakan. Bengkulu ini identik dengan partai-partai yang sejarahnya panjang. Saya tidak bilang sejarah PSI masih pendek, Betul. katakanlah baru ya, newbie lah seperti itu. Kecenderungannya ke situ. Ini bagaimana ini menggebrak atau mendobrak hal tersebut di masyarakatnya yang masih Belum ini ya. belum bukan apa masyarakatnya masih fokusnya apa Fokus ke kecenderungannya tadi ya. Iya, iya. Kecenderungannya ke partai-partai yang Betul. yang sudah lama seperti itu sudah established. Tapi sebenarnya dalam 3 tahun belakangan gitu ya, PSI sudah melakukan penetrasi lah ya. PSI sudah dikenal di banyak tempat. Kerja-kerja PSI, kader-kader PSI dari 2019 bahkan sebelumnya itu luar biasa sebenarnya, gitu loh. Nah, ditambah lagi 3 tahun belakangan ini ya, 3 tahun belakangan kita lolos verifikasi itu kan sebagai salah satu indikator sebenarnya bahwa PSI dikenal. Nah, berikutnya kita juga saat ini misalnya sedang menyusun strategi, salah satunya misalnya mendirikan DPC ya di setiap kecamatan-kecamatan, kan itu juga bagian dari kita memperluas coverage area gitu ya, sekaligus juga memperkenalkan partai kita ke publik yang lebih luas sampai ke tingkat kecamatan. Kalau 2019 nggak sampai kita, gitu. 2019 Nggak nyampe kita. Baru salah satu ininya juga sampai ke kelurahan ya, kelurahan. Jadi dan ranting. alhamdulillah ya benar kata Bang Dixon tadi, 2019 mungkin masih banyak euforia ya, masih banyak euforia karena partai ini baru mengikuti kontestan. Ya biasalah kalau baru ya. Tapi dengan sumber daya orang-orangnya juga mumpuni waktu itu ya, makanya PSI ini terus membesar di bawah kepemimpinan Ibu Eti Nurhayati. Ya alhamdulillah PSI ini semakin besar memperkenalkan sampai ke tingkat RT ya. Jadi karena kita terus berjuang mengedukasi masyarakat ya, kita menyampaikan visi misi PSI ini ke depannya begini, jadi masyarakat Bengkulu alhamdulillah welcome menerima apa visi misi PSI. Mungkin kami salah satu partai yang bangga ya, partai bontot ya, partai usianya baru ada yang lebih baru. Oke. Partai baru yang sangat diminati oleh semua kalangan. Alhamdulillah. Artinya infrastruktur dan mesin politik di 2024 ini lebih solid, lebih baik lagi ya. Lebih bagus. Sudah sangat siap. Dan lebih besar lagi, Ya. sudah sangat siap. Jadi ibarat kita mau balapan ya, sudah tinggal gas. Ya. Tinggal gas. Pengalaman kemudian mengajarkannya. Iya, Betul. betul. Salah atau benar Bang? Ada yang berpendapat bahwa masyarakat Bengkulu ini nggak peduli partai, yang penting ketokohan. Benar nggak sih? Sebenarnya di mana aja? Di mana aja? Ya, di mana aja setelah pemilihan langsung ini ya. Caleg-caleg apa dimanapun begitu, gitu loh. Jadi bahkan ada pemilih itu DPR RI-nya siapa, DPR Iya. provinsinya beda, DPRD kotanya beda. Hampir seperti itu. terjadi di seluruh dengan mekanisme politik pemilu sekarang ini ya. Artinya tantangan bagi PSI untuk menemukan tokoh prominent Ya, betul. untuk kemudian diusung Betul. sebagai caleg. Ya. Ada nggak rencana itu? Ya, itu tadi saya bilang bahwa jemput bola.
kita sebenarnya kan bisa punya kemampuan mengidentifikasi tokoh-tokoh ya, yang punya hasrat ke politik, punya kritis dan punya visi, tapi dia khawatir dia harus bayar mahal ke sana kemari gitu ya. Nah, kita sudah mengidentifikasi banyak ya, untuk kita ajak ke tokoh-tokoh di masyarakat yang dihormati, kita akan ajak dia baik yang muda, yang tua ya, perempuan. Jadi begini, PSI terus mengedukasi masyarakat ya. Jadi kami mencoba agar money politik itu tidak ada ya. Ya Dit ya, salah satu visi misi PSI itu ya, kedepannya supaya money politik itu berkurang dan memang orang memilih seseorang untuk jadi pemimpin itu Sesuai dengan ini ya. dinilai, dilihat bukan hanya nilai money-nya. Itu kelebihan PSI. Dari track record-nya ya. Betul. Karena memang tapi ya memang politik transaksional ini yang paling susah untuk Betul, untuk dihilangkan. Hampir jadi budaya. Ya. Mungkin susah untuk dihilangkan tapi dikurangi. Ya. Tapi mungkin Mengurangi. itu bisa jadi salah satu pelajaran buat masyarakat juga. Betul. Karena banyak hal yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Contoh sekarang banyak yang terjadi. Kalau mereka menerima uang ya berarti yang mereka pilih belum tentu untuk kembali ke mereka lagi. Betul. Dan tersandra 5 tahun ya, Bro, ya? Pokoknya lu buang duit, lu dapat duit 200.000, Yoi. tapi lu nggak dapat ketemu orang itu selama 5 tahun, ngapain aja? Nah, jadi sekarang lu pilih mana, lu akan ketemu gue tiap hari atau lu ketemu gara-gara gue cuma 200.000 doang. Betul. Itu aja sih. Tapi itu 200.000 2019. 2024 katanya Oh, nggak ada. Udah naik lagi. Naik ya? Lagi itu. Dolar naik, ikut naik ya? Naik dia. Semoga tidak ada lagi karena yang diajarkan jujur kalau untuk Bang Dikson udah pernah juga untuk pernah ikut legislatif juga, caleg. Saya juga udah pernah walaupun di partai yang berbeda. Tapi jujur saya tidak serupiah pun saya tidak keluar uang. Iya, campaign biasa ya. Jadi gini Bro Adit, serupiah tidak keluar uang ya, tapi tidak duduk ya? Tapi saya punya suara hampir 1.000 Alhamdulillah ya. tanpa keluar uang. Kota tuh. Kota tanpa keluar uang. Dan itu teman-teman semua. Jadi itu saya udah pikir lah. Berarti kalau saya berpikir berarti dengan waktu 2019 saya tidak fokus untuk campaign. Itu 2000 berapa? 2019. Saya tidak fokus dengan campaign karena event banyak, saya nggak berpikir ini sudah sekedar iseng aja gitu loh. Test case gitu loh. Oke, dari tahun 2024 saya akan coba harus semangat. Ini Bro suatu prestasi ya, tanpa mahar 1.000 suara. 1.000 suara ya. Ya. Memang Jadi- ngetop kan Bang Adit kan memang kan Betul. di Saya Bengkulu kenal kan. EU. Iya. 800 berapa gitu lupa saya suara. Gitu ya. Kalau saya sebenarnya seperti gitu kan saya kalau jurnalis sering nanya-nanya caleg yang gagal tuh. Misalnya di satu wilayah duduknya itu 600. Betul. Jadi 600 misalnya 600 suara sudah duduk. Dia harus mengeluarkan paling tidak untuk politik transaksionalnya itu dikali 3 dari itu. Jadi 1.800 kemudian dikali nominal tiap amplop. Untuk 300 apa? 300.000 kalau 2024. Jadi kalau saya hitung untuk dapat 600 suara kalau 300.000 dikali 600 1,8 miliar ya. Sekarang kalau Iya nggak sih? 1,8 miliar Betul. seberapa besar sih penghasilan PR? Kan itu yang terjadi kemudian tadi yang ketiga. Jadi yang duduk di gedung DPR itu kan orang yang memang nggak ada idealismenya, gitu ya. Hanya ada ambisi saja. Hanya karena memang kekuasaan gitu loh. Nah, PSI tidak mau orang-orang seperti ini. Gitu loh. Kita mau ada orang-orang yang memang punya track record. Kita yakini punya investasi sosial di daerah dia gitu-gitu ya. Dan itu banyak yang selama ini yakin ada, yang selama ini tidak berpolitik karena memang selalu khawatir gitu ya untuk di partai masuk ke partai A ini Maharnya ini. diminta sekian untuk Karena memang pasti Bang di partai A biasanya kayak gitu kan janjinya gitu. sebenarnya kan enggak juga kan ternyata kan di 2019 kita lihat ada orang di partai yang luar biasa uang keluar banyak nggak duduk. Siapa Bang? Banyak sekali Bang kalau itu Bang. Kali itu banyak ya, tapi ada seperti tadi cerita Adit, gitu ya, dia hanya kos politiknya low cost lah ya, karena untuk Ada APK. malah kemarin pertanyaannya media sosial. Serius Bro Adit? Saya cuma pakai Instagram, Facebook, Twitter. Karena saya pakai Instagram
berbayar, Facebook saya berbayar. Oke. Jangkauannya jauh lebih luas. Orang tahu, oh ini anak udah pernah ketemu. Dan saya bikin kegiatan sosial berapa kali. Jadi kalau misalnya kemarin banjir, pas banjir tahun 2019 itu, 2019, saya cuma bilang gini, tidak usah ngelihat saya siapa, saya tidak bawa partai, tidak bawa saya mau nyalip di sini, saya akan bantu gitu. Tapi itu bantuan dari teman-teman semua gitu. Dari 2017, 2015, 17 sampai 18, 19, kami kawan-kawan anak muda Bengkulu itu banyak bikin kegiatan sosial, contohnya untuk membantu anak-anak dari keluarga tidak mampu yang menderita penyakit berat untuk berobat mendapat pengobatan yang layak. Itu sering kami lakukan. Itu sering kami lakukan. Banyak anak muda Bengkulu banyak, tapi tidak terbaca oleh media. Tidak terbaca media. Kami memang tidak pernah memproklamirkan diri gitu. Tapi media sosial kami tetap berjalan. Gitu. Dan itulah akhirnya ada beberapa suara yang datang dan mereka bilang, oh ini anak punya kemampuan di sini. Itu ada 1.000. Iya, alhamdulillah sih itu gitu. 1.000. Ya, tapi intinya saya yakinlah sama teman-teman kalau misalnya kalian keluarkan uang, berarti kalian sudah mendapatkan uang untuk itu, berarti kalian sudah menjual suara kalian untuk 5 tahun. Bagus sekali bro. Ya. Luar biasa, Luar biasa. Mudah-mudahan tadinya di partai A ya, kembali ke partai B, lebih 2 kali lipat ya. Amin. No Dan mahar. tadinya di partai A kembali ke PSI. Betul. Jangan masa disebut partai B, Bang. Yoi. Itu obat pembelajaran. Pembelajaran. Siap. Namanya masih muda sekali waktu itu. Sekarang agak dewasa ya. Agak dewasa. Berapa bro umur sekarang? Berat. Berat ya. Kalau ngobrol umur berat sekali. Saya 39 tahun. 39 tahun ya. ini. Tahun 40 tahun ini. Tua Bang. Anak muda itu. Tua Bang Adit 10 tahun dari saya. Itu ya. Enggak, anak muda itu kan menurut dunia Tapi kan kalau 60 dilihat tahun masih, ya. masih Masih disebut umur pemuda ya. 27, 30. Karena dia semangat ya. Oke. Saya mau pajang nih. Bu Ketua, closing statement lah untuk para Tribuners sekalian tentang apa semangat yang akan dibawa PSI. Silakan. Kalau untuk saya, untuk PSI, ya agar lebih solid lagi ke depannya, biar tujuan dan bisa tercapai. Apalagi kita kan sudah di, apa namanya, PSI menang, pasti menang itu harus ini. Kesenayan insya Allah ya dia. Ya. Kalau bisa harus. Harus ya. Karena itu tujuan juga dari amanah dari DPP pusat. Kesenayannya mudah-mudahan Dapat. kita dapat ya. Kita harus menang. Karena lebih enak lagi kalau ada perwakilan kita di Senayan untuk lebih Sebagai corong kita lah, sebagai iya. corong kita lah dari masyarakat Bengkulu. Karena sampai saat ini kita belum pernah merasakan pernah. apa yang kita rasakan ya. Ya, namanya baru 2 kali. Sama. Baru sekali. Iya. Maksudnya sampai 3 kali. Maksudnya gini, jangan sampai nanti ke depannya wakil dari rakyat itu tidak benar-benar memikirkan rakyat. Nah. Yang mereka pikirkan apa yang rakyat kasih buat gue, bukan gue yang kasih ke rakyat gitu. Gitu loh. Jadi yang kami harapkan mungkin kawan-kawan dari PSI tujuannya mungkin sama dengan saya. Saya cuma berharap kita semua apa yang bisa kita sumbangkan untuk masyarakat ini. Gitu. Itu aja sih sebenarnya. Baik. Tribuners, itulah tadi obrolan santai, agak berat dan lumayan panjang Ya, kalau waktunya panjang lagi banyak, kita bisa bahas negara. Takutnya nggak ada yang nonton. Belum waktunya. Makin panjang nggak ada yang nonton. Jadi, itulah tadi obrolan kita bersama para pentolan PSI Bengkulu. Semangat baru, antusiasme baru, strategi baru, harapan baru. harapan baru. Amin. Oh, jadi kayak mirip saya buat jargon itu. Kita lihat apa yang diklaim tadi oleh kawan-kawan dari PSI Bengkulu, harapannya bisa termanifestasikan ya. Apalagi di 2024 semakin dekat, udah tidak bisa bersantai-santai lagi nih kawan-kawan dari partai politik. Tentu saya mengucapkan apresiasi, terima kasih sudah menyempatkan waktu di tengah kesibukan bro dan sis sekalian masih sempat berbincang tentang PSI. Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan program ini, program Rumah Politik tribunbengkulu.com. Ini terus mewawancarai sejumlah penyelenggara maupun para politisi yang ada di Bengkulu. Pada tanggal 14 Februari mendatang kita juga mulai countdown ini 1 tahun jelang pemilu. Nah, jadi sudah makin dekat.
dan harapannya pemilu yang katanya paling besar sepanjang sejarah ini bisa sukses. Amin. Saya doakan juga yang terbaik untuk PSI. Tadi saya agak Boleh ada jargon bro terakhir. apa tuh? Kami mau PSI menang, pasti menang. Silakan. Oke. Mari. Ayo, kita rame-rame. Ayo. Sama-sama lah biar Kita rame. dengarkan Isan jargon juga. dari San. San. Gak apa-apa. Busan. Cepat. Ayo, San. Rupanya ini bukan cuma 4 orang aja yang ada di sini. Ini ada satu ini nih. Ramai sekali nih. Satu kotak aja. Ini pengurus PSI bendahara. Ramai sekali nih di sini. Harus lengkap dulu semua. Pak Cece, coba. Ayo kita berdiri, Pak. Diri. Yuk kita berdiri aja. Saya persilakan untuk waktu. Enggak apa-apa, biar longgar. Siap. Oke. Yuk. PSI menang. Pasti menang. Itu tadi jargon dari PSI. Lagi. PSI menang. Pasti menang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.